Pak dari Jogja, silakan mau mengemukakan pandangannya, silakan. Sini aja Pak. Udah sini aja. Ke depan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Bapak Ketua Badan Aspirasi Masyarakat dan anggotanya, serta Bapak Ibu Guru dan dosen maupun karyawan di berbagai instansi, insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mempersingkat waktu, nama saya Subandi. Saya mengajar sejak tahun 1986. Saya mengajar di SMA SMK Negeri 6 Yogyakarta yang terakhir. Perlu Bapak ketahui, nasib seorang guru di era itu, Pak. Kalau ada PNS datang, di situ ada honorer yang sama bidang studinya, dia mengabdi di situ, taruhlah 1 minggu itu 20 jam. Bulan berikutnya ada pengangkatan. Guru tersebut semester depan ditendang begitu aja, Pak. Saya yakin Bapak-Bapak ini ada yang mengalami. Itu yang saya alami. Kemudian di sisi lain, Pak, apa yang dikatakan oleh Ibu ini tadi, juga banyak betulnya. Guru ini diplomat, berbagai macam hal, Pak, yang dihadapi di sekolah negeri, terutama. Baik honornya, kemudian kesempatannya, dan sebagainya. Oleh karena itu, tadi teman saya yang ada di sini, dia mendapatkan gaji 500, saya hanya 90.000, Pak. 20 tahun lebih. Siapa yang mau kalau jadi guru 90.000 per bulan, Pak? Ini bukan bohong, Pak. Boleh dicek, saya ada PNS, baru saya ditendang. Saya sebelum di SMK 6 ada di SMA 5, SMA 7, SMP 11, terakhir saya di SMK 6 dapat P3K itu aja 1,5 tahun, Pak, saya dapatkan. Nah, apa yang disampaikan teman-teman saya ini, jangan sampai ada seperti nasib Subandi kedua, ketiga, keempat, Pak. Tua itu pasti, pensiun itu pasti. Jangan sampai, Pak, pengabdian puluhan tahun seperti saat 35 tahun, 6 bulan, 0 rupiah, Pak. Saya datang ke sini dapat informasi dari Pak Teten. Utang, Pak, saya dari Jogja ke sini, naik kereta api. Karena apa, Pak? Saya ingin menyambung hidup saya. Saya mau kerja kasar, tenaga sudah nggak kuat. Mau kerja yang lain, usia. Nah, oleh karena itu, tadi yang belum bisa saya sampaikan, jangan sampai pertemuan ini hanya seperti yang saya alami oleh Pak Teten waktu di Bogor. Pak Mardhani itu menerima beberapa aspirasi. Seharusnya kalau DPR itu, mohon maaf Bapak ya, saya tidak koreksi Bapak. Pada waktu pemilu, si A, Bapak si A itu aspiratif, konco dewi, bolo dewi, teman dewi, dan sebagainya. Tapi begitu jadi, aspirasi yang dimasukkan pada waktu tanggal 28 November 2024, seharusnya Pak Mardhani itu panggil pengurus-pengurus, ada apa ini? Begitu juga ini Pak. Saya berharap jangan sampai yang seperti saya alami. Saya datang ke sini ini sejak tahun 2006. Di era SBY, ada Pak Ganjar waktu itu. Nah, masa peraturan pemerintah dari 2006, kemudian ada tes 2013. 7 tahun, Pak, nunggu. Kemudian dari 2013 ke 19 saya ikut pertama kali PPK ini, Pak. 2013 ke 19 berarti 6 tahun, Pak, nunggu PP itu. Nah, ini Undang-Undang nomor 20 tahun 2003
pasal 5 ASN itu terdiri dari 1 PNS, 2 P3K. Pasal 12 ayat 6D dan E, saya getol memperjuangkan karena di sini saya punya hak, Pak. Mosok saya pengabdian 35 tahun 6 bulan jadi guru di sekolah negeri kok 0 rupiah. Sedangkan DPR, mudah-mudahan saya tidak salah, Pak. 1 periode dapat pensiun. Kemudian kepala desa 1 periode, 2 periode dapat pensiun, dapat bengkok. Lah guru mengabdi yang begitu mulia mencerdaskan anak bangsa. Lah kok 0 rupiah. Saya butuh makan, Pak. Termasuk teman-teman ini kalau nggak ada kepastian, apakah nunggu nanti tahun 2029 akan jadi PNS. Berapa tahun, Pak? Apa sih beratnya? Kok Gibran hanya seminggu selesai? Katanya setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak yang sama di dalam pemerintahan dan hukum. Kenapa kami dibedakan? 2013, mohon maaf yang baru muda-muda ini, seharusnya itu menyelesaikan sama-sama wadahnya K2. Mengapa kami dipelintir ke PPPK? Kalau haknya sama, ngapain sama harus ke sini? Saya lebih baik mendidik. Nah, inilah Pak, aspirasi-aspirasi seperti ini, maksud saya sebagai warga negara Indonesia ini, jadi guru 35 tahun, purna 0 rupiah, katanya Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, kekayaan sumber alam di dunia ada di Indonesia. Loh kok rakyatnya kere? Nah inilah Pak, saya mohon maaf, saya berharap teman-teman yang masih aktif ini, kasihlah kesempatan untuk mendapatkan PNS dan kesempatan yang lain. Hanya 2 tuntutan sebetulnya, Pak. 1 PNS yang masih aktif, oke, saya bergembira. Senang banget. Yang kedua, yang sudah punya NIP nasional, termasuk teman saya Pak Teten, termasuk teman-teman saya yang lain tidak bisa hadir karena 0 rupiah. Ya diperhitungkan, Pak. Kalau mengatakan negara nggak ada dana, mohon maaf Pak ya, 1, pemekaran dikurangi. Di situ kalau ada pemekaran kepala desa, pemekaran kota, kabupaten, provinsi, dan sebagainya, anggaran itu akan ke sana. Habis. Apa yang disampaikan Pak Mahfud, kalau tidak ada kebocoran, setiap anak yang lahir itu 20 juta, nggak usah 20 sudah Pak, sesuai dengan haknya teman-teman yang sudah punya NIP ini, 3,5 juta, 4 juta sesuai dengan perkembangan. Waduh, negara Indonesia ini makmur, Pak. Rakyatnya merasakan. Lepas ndak izin toh yo Pak, kalau anggota DPR itu gajinya 1 tahun sekian puluh juta, guru puluhan tahun hanya 0 rupiah. Saya menikmati teman-teman saya di Pulau Madura, Pak. Mereka nyebrang 1 jam. Itu kalau arusnya kecil. Kalau arusnya besar. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bapak, mohon kesempatan teman-teman yang hadir hari ini, kapan PP ini selesai untuk mengatur teman-teman jadi PNS, kapan PP ini kami ini dibocori. Jangan sampai Bapak atau teman-teman ini yang hadir hari ini membelikan sepatu kepada anaknya, Bapak senangi bapaknya, tapi setelah sampai rumah nggak cukup, nggak seneng warnanya. Sama kami menunggu PP pasal 5 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu dapat pensiun. Ini jangan dilihat dari masa kerja 1,5 tahun atau 2 tahun untuk mendapatkan pensiun harus 20 tahun. Pengabdian dari 1986 sampai 2022 itu saya baru purna. Dihargai toh Pak, saya itu hanya 90.000. Harusnya pemerintah melihat itu, jangan mengatakan kamu sudah purna. Sedangkan veteran kemarin 1945 sampai 50 itu aja administrasinya nggak tertib. Setelah itu mereka nggak kerja. Puluhan tahun baru, saya veteran di Surabaya baru dapat pensiun tahun 82. Nah oleh karena itu saya mohon, kalau negara mengatakan tidak ada anggaran, mohon maaf Pak, kebocoran-kebocoran
sumber alam kita ini betul-betul harus ditutup. Di sisi lain, tunjangan-tunjangan yang tidak pas seharusnya diperkecil. Sisi lain terakhir Bapak, mohon maaf Pak, ganti kepala sekolah, bongkar pasang. Ganti bupati, trotoar ganti. Harusnya ditambal jalan yang seharusnya cukup ditambal, ini membawa anggaran yang besar Pak. Saya kira itu Pak, saya sekali lagi apa yang saya sampaikan ini, teman-teman yang sudah punya NIP nasional, setidaknya mohon Bapak, wakil rakyat diperjuangkan mendapatkan pensiun. Dan teman-teman saya yang masih aktif ini, tolong jangan diganjal hak-hak dan kewajibannya disamakan dengan teman-teman PNS yang lain sesama warga negara Indonesia. Mudah-mudahan Bapak yang memperjuangkan kami semua hari ini, panjang umur, keluarganya, sehat walafiat. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.